Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anugrah Hendriani. Saya mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi PAI UEN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti mata kuliah Field Study karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kami tidak melakukan program kegiatan mengajar di kampus. Oleh itu, semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami materi ini. Baik, pembahasan saya kali ini mengenai masa prenatal. Dalam pembahasan nantinya akan ada beberapa poin-poin yang saya paparkan, mulai dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa prenatal, kemudian bagaimana tahapan-tahapan perkembangan pada masa prenatal, dan juga bagaimana bentuk komunikasi, bentuk emosi, dan juga bentuk intelektual pada masa prenatal. Untuk ketiga poin tersebut akan saya paparkan satu persatu. Jadi apa itu masa prenatal? Jadi masa prenatal itu adalah masa sebelum dimulai kelahiran, yakni dimulai ketika terjadinya proses pembuahan sampai kepada proses kelahiran. Nah, berdasarkan salah satu jurnal pada tahun 2018 menyebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1940 telah dimulai berbagai cara untuk mengetahui sejak kejadian pada masa prenatal ini. Para psikolog Islam telah menetapkan lebih dulu bahwa periode prenatal ini sebagai awal periode dalam perkembangan individu. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis juga menjadi landasan utama bagi para psikolog tersebut bahwa dimulainya kehidupan itu sejak janin berada di dalam kandungan ibunya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan pada masa prenatal. Jadi pada masa prenatal itu terjadi 3 tahapan perkembangan. Ada yang namanya yang pertama fase germinal, kemudian yang kedua adalah fase embrio, dan yang ketiga adalah periode fetus. Yang pertama adalah fase germinal. Jadi fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi pada 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Pada fase ini, sekelompok sel yang disebut dengan blastitosis terdiri dari inti sel yang kemudian berkembang menjadi embrio dan traumoplast. Lapisan luar sel yang akan bertugas mendukung dan menyuplai nutrisi pada embrio. Nah, menempelnya zigot pada dinding uretrus ini kemudian akan terjadi pada 10-14 minggu setelah terjadinya proses pembuahan. Yang kedua adalah fase embrio. Pada fase embrio ini, bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi pada 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Fase ini ditandai oleh perbedaan sel sebagai awal dari mulai perkembangan organ tubuh. Dan yang ketiga adalah periode fetus, yaitu berlangsung dari 8 hingga 40 minggu bagi yang normal dan ditandai dengan sebagian besar pertumbuhan untuk pembentukan organ-organ yang baru. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk komunikasi pada masa prenatal. Jadi para peneliti yang ahli dalam bidang ini mengemukakan bahwa selama berada dalam rahim, bayi dapat belajar merasa dan mengetahui perbedaan antara terang dan gelap. Lalu, pada saat kandungan berusia 5 bulan, kemampuan merasakan stimulus itu telah berkembang dengan cukup baik. Kemudian, berkomunikasi dengan bayi sebelum dia lahir itu dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, seperti misalnya memberikan sentuhan, memberikan getaran, gerakan, suara, ataupun cahaya. Lalu, salah satu hal yang sangat berpengaruh untuk melakukan komunikasi dengan bayi adalah melalui musik. Jadi, musik juga dapat menjadi panduan rangsang suara yang sangat berpengaruh bagi si bayi. Nah, ini berarti bahwa bayi dalam kandungan
itu dapat mendengar musik dan juga dapat memberikan respons baik secara fisik maupun secara psikis yang nantinya akan menggugah sistem tubuh termasuk aktivitas kelenjar-kelenjar di dalamnya. Beberapa artikel bahkan menyebutkan bahwa skor IQ pada bayi itu dapat meningkat bagi bayi yang sering diperdengarkan musik. Jadi selain itu, terapi musik ini juga dapat memberikan pengaruh bagi si bayi. Bahkan terapi musik yang dilakukan selama setengah jam dalam sehari itu juga mampu memperbaiki fungsi bagi kekebalan untuk bayi. Baik, selanjutnya adalah mengenai bagaimana bentuk emosi pada masa prenatal. Emosi atau suasana hati orang tua yang sedang melakukan proses pertemuan antara sel sperma dengan sel telur atau proses pembuahan ini akan mempengaruhi jasmani dan rohani bagi si bayi, baik itu IQ-nya, EQ, dan juga SQ bagi bayi yang akan dilahirkan. Sementara itu, anggapan negatif akan membentuk interaksi antara orang tua dan anak yang tidak sehat, sehingga sangat mengganggu pertumbuhan jiwa dan kepribadian bagi anak itu sendiri. Jadi ketika anak itu diberikan persepsi secara positif, maka yang lahir juga akan positif, dan begitu pula dengan sebaliknya. Jadi perlu diketahui secara bersama bahwa kondisi emosi tertentu yang sering terjadi atau berlangsung lama pada sang ibu maka dapat mengakibatkan perubahan-perubahan organik pada bayi yang akan dilahirkan. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa emosi itu sangat berpengaruh terhadap bayi yang berada di dalam kandungan. Oke, pembahasan mengenai emosi sudah. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan intelektual pada masa prenatal. Intelektual pada masa prenatal ini sangat dipengaruhi oleh konsep hereditas. Nah, apa itu hereditas? Hereditas adalah kekuatan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui sel-sel benih. Jadi bukan melalui sel-sel somatis ataupun sel-sel badan. Nah, pada hereditas dijelaskan bahwa terdapat 4 prinsip yang mempengaruhi sifat dan kecerdasan seorang anak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah prinsip reproduksi. Artinya, sel-sel benih yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah berbeda satu dengan yang lainnya, seperti kepandaian atau kecerdasan. Begitu juga sifat anak itu akan berbeda dengan orang tuanya. Ini yang disebut dengan prinsip reproduksi. Kemudian yang kedua adalah prinsip konfirmatis, yaitu setiap jenis akan menurunkan jenis yang sama. Jadi jika misalnya manusia, pasti akan menurunkan jenis manusia pula. Begitu pula dengan kecerdasan. Bisa jadi jika orang tuanya cerdas, maka akan menurunkan anak yang juga memiliki kecerdasan yang sama seperti orang tuanya. Itu prinsip yang kedua, yaitu prinsip konfirmatis. Kemudian yang ketiga adalah prinsip variasi. Prinsip variasi ini adalah sel-sel benih pada orang tua, baik itu dari ayah, dari ibunya, dari kakek, atau bahkan dari neneknya, itu akan menurunkan berbagai perbedaan pada anaknya, sehingga bisa jadi anak itu tidak meniru pada orang tuanya atau ayah atau ibunya, kan tetapi dia meniru kepada kakek ataupun juga meniru kepada neneknya. Jadi terkadang ada anak yang memiliki orang tua cerdas, misalnya dia memiliki ayah yang cerdas tapi anaknya kurang cerdas karena mungkin dia mengikut kepada ibunya yang kurang cerdas, atau bisa jadi sebaliknya, dia memiliki ibu yang cerdas tapi ayah yang kurang cerdas dan dia mengikut kepada ibunya yang cerdas, dan bermacam-macam variasi lainnya. Akan tetapi yang paling mayoritas, yang paling umum adalah kedua orang tua ini akan mempengaruhi kepada si anak.
Prinsip yang keempat adalah prinsip regresi filial, yaitu pembawaan orang tua akan memunculkan keturunan atau kecerdasan pada sifat rata-rata pada umumnya. Nah, biasanya jika orang tua yang cerdas, maka anak yang dilahirkan juga akan menjadi cerdas. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai 4 prinsip pada hereditas. Dari keempat prinsip-prinsip itu, maka dalam menciptakan kecerdasan bagi anak, masa prenatal itu amat sangatlah penting atau sangatlah mempengaruhi ya bagi hereditas. Tujuannya adalah agar anak yang akan lahir itu dapat tumbuh dengan memiliki kecerdasan yang diharapkan. Dalam hal ini, intelektualitas di masa prenatal bukan untuk mengetahui kemampuan dan kecerdasan anak, akan tetapi kecerdasan itu harus diciptakan sedini mungkin mulai dari masa kandungan. Nah, pada saat hamil, seorang perempuan akan dituntut untuk selalu berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas kesehariannya. Hal ini bukan tanpa alasan, karena nasib janin yang berada di dalam kandungan itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh sang ibu. Dengan demikian, maka ada banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu agar kecerdasan anak itu dapat tumbuh dan berkembang mulai dari masa prenatal. Nah, sebagai proses integrasi dan interkoneksi pembelajaran ini dengan Islam, ternyata ada kaitannya. Kalau kita kaitkan dengan agama Islam, ternyata persiapan mendidik anak ini memang menjadi pandangan tersendiri dalam agama Islam. Bahkan bukan hanya dimulai sejak masa prenatal atau sejak janin dalam kandungan, tetapi dimulai dari bagaimana memilih seorang istri. Yang utama adalah taat dalam mengamalkan agama. Begitu pula bagi seorang wanita, dimulai dari memilih seorang pria yang akan dijadikan sebagai suami. Apakah dia taat beragama dan juga memiliki akhlak yang bagus. Olehnya itu, sebelum melakukan pernikahan, seorang calon suami dan juga seorang calon istri harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah diatur oleh agama dan adanya kematangan untuk berumah tangga. Nah, kematangan untuk berumah tangga ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kematangan jasmani dan rohani, baik itu meliputi kematangan tingkat usia ataupun juga dari kematangan mental untuk Terima kasih, itulah tadi pemaparan saya mengenai masa prenatal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah referensi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.